sesuatu yang disembelih dari jenis unta atau sapi atau kambing Jawa atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya Id. Berarti dari sini ada syarat-syarat hewan yang boleh disembelih saat melakukan kurban. Hanya 4 jenis ini saja Bapak Ibu yang boleh dijadikan kurban: unta, sapi, kambing atau domba. Jadi kalau ada orang pada tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha dia nyembelihnya ayam, itu tidak dianggap kurban. Ada orang ketika Idul Adha dia sembelihnya kuda, itu tidak disebut kurban. Ada orang pada hari raya Idul Adha yang disembelih kucing, itu enggak disebut kurban. Ya. Ini definisi al-udhiyah pada secara syariat, ya. Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menjelaskan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian sudah berniat atau bertekad ingin berkurban dan dia sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong bagian dari kukunya, rambutnya atau kulitnya. Larangan ini Bapak Ibu hanya berlaku bagi penyedia dana kurban saja. Jadi larangan memotong kuku, memotong rambut atau bagian dari bulu-bulu yang lainnya, itu hanya berlaku bagi penyedia dana kurban saja. Adapun orang-orang yang diikut sertakan dalam pahala kurban, maka larangan ini tidak berlaku. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Yang kedua, kalau seseorang sudah berniat untuk kurban, ya, tapi ternyata masuk bulan Zulhijjah dia lupa, dia potong bagian kukunya, apakah dia berdosa? Maka menurut pendapat yang lebih kuat juga dia tidak berdosa kalau karena sebab lupa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih." Tidak ada dosa bagi kalian apabila melakukan suatu perkara kalau itu tidak sengaja. Kalau orang ini masuk 10 hari pertama Zulhijjah tapi dia belum niat untuk berkurban, selama dia belum niat dan bertekad, maka boleh dia potong kuku dan rambutnya. Lalu dia baru niat kurban tanggal 6 Zulhijjah, maka tanggal 6 Zulhijjah itulah dia tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Jadi dimulai dari awal dia berniat, disitulah dia sudah tidak boleh memotong bagian dari rambut atau kukunya, ya. Kemudian hukum berkurban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, hukmuha wajibatun 'alal musiri
Imam Al-Auza'i dan Imam Al-Laits, dan memang dalil mereka kuat. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan maka salatlah engkau untuk Rabbmu, salat di sini yang dimaksud Bapak Ibu salat Idul Adha, karena Allah dampingkan dengan perintah berkurban wanhar. Maka salatlah engkau Idul Adha, ya, yang memang menurut pendapat ini juga wajib salat Idul Adha. Begitu juga dan berkurbanlah. Maka ini dalil pertama mereka yang mengatakan kurban itu wajib. Dalil kedua, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata pendapat yang mengatakan kurban itu wajib, dalilnya hadis ini. Rasulullah sampai bersabda, siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Ini kan ancamannya keras, loh. Ada orang mau ke tempat sholat sama Rasulullah diusir, jangan kalian dekati tempat-tempat sholat kami kalau kalian lapang harta tapi tidak mau berkurban. Orang yang mencintai Rasulullah takut sama ancaman ini, karena Rasulullah sampai mengusir orang yang dia lapang harta tapi tidak mau berkurban. Ini dalil yang mengatakan bahwasannya kurban itu wajib. Pendapat yang kedua, ini memang pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka berpendapat bahwasannya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, apabila kalian telah melihat hilal tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Kata jumhur ulama, di sini Rasulullah mengatakan, dan apabila salah seorang di antara kalian ingin berkurban saja. Maknanya siapa yang ingin berkurban, maka jangan dia potong bagian rambut dan kukunya. Maka kata-kata ingin ini, kata jumhur mayoritas para ulama, mereka menghukumi hukumnya tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah saja. Namun tetap Bapak Ibu, kurban ini ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ini pandangan yang harus diluruskan Bapak Ibu, karena sebagian orang dia menganggap saya kan sudah pernah kurban, istri saya juga sudah kurban, anak saya juga sudah kurban, maka dia nggak kurban lagi seterusnya. Ini pemahaman yang keliru, karena ibadah kurban sama seperti zakat. Zakat mal, zakat fitrah itu ibadah tahunan. Begitu juga kurban, itu juga ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ibadah yang sekali seumur hidup apa Pak? Khitan. Nggak ada kan yang khitan 2 kali. Itu baru sekali seumur hidup. Apalagi akikah, ya, itu juga sekali seumur hidup. Kalau nikah sekali seumur hidup enggak? Bukan, ya. Bukan sekali
Idul Kurban, pasti beliau melaksanakan ibadah kurban ini. Apa sebabnya? Yang pertama, ya, ibadah kurban ini ada banyak keutamaan yang kita dapatkan. Yang pertama, dia berupa ibadah menyembelihnya. Jadi menyembelih itu kan ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan wa nusuki di sini sembelihanku. Ya, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku semuanya hanya untuk Allah saja. Jadi ketika kita nyembelih itu ibadah yang menunjukkan bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri kita ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut. Ya. Yang kedua, Pak, ibadah kurban ini ibadah sosial juga yang memberikan manfaat kepada orang-orang fakir miskin. Karena sering ingatkan, kalau bapak ibu mungkin bisa makan daging setiap hari pun bisa, setiap pekan pun bisa, Pak. Tapi ada fakir miskin kita, saudara-saudara muslim kita, yang mereka bisa makan daging hanya 1 tahun 1 kali, yang mereka berharap dari pembagian daging kurban itu, karena mereka nggak mampu kalau harus beli daging. Makanya di antara keutamaannya kita bahagiakan fakir miskin dengan kita berkurban. Mereka nggak mampu kalau disuruh beli daging, tapi mereka begitu bahagia ketika dapat daging saat Idul Kurban. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, saudara-saudara kita di pelosok-pelosok itu, Bapak Ibu, mereka dimurtadkan dari agama Islam hanya gara-gara 1 dus Indomie saja. 1 dus Indomie, Bapak Ibu, mereka murtad. Harusnya mereka bisa kita kembalikan dengan kita membagikan daging-daging kepada mereka. Mana yang lebih menarik, Bapak Ibu, Indomie atau daging? Indomie kalau bapak-bapak ya, karena simpel masaknya. Ya, tentu daging kan, subhanallah. Ada orang di pelosok, Pak, dia dimurtadkan, keluar dari Islam hanya gara-gara dikasih Indomie saja. Harusnya kita bisa kembalikan mereka, kita cegah mereka untuk keluar dari Islam dengan kita membagikan daging-daging kurban ini. Makanya subhanallah, kalau ini dimaksimalkan, Pak, potensi kurban ini luar biasa sebetulnya. Namun kurang kesadaran saja masyarakat kita. Ya, mereka kan selalu beralasan, saya kan nggak mampu. Ya, tapi giliran beli rokok kan mampu. Ya, coba hitung-hitungan, Pak. Rokok 1 hari 1 bungkus berapa? Nah, berapa 1 hari 1 bungkus? 15.000 lah ya. 15.000, Pak. Kalau orang ini puasa 1 tahun, 15.000 dikali 360 hari berapa, Pak? Hah? Berapa? Kalau dia puasa sementara, ya, 5.400.000 bisa ikut patungan sapi. Bahkan kalau beli kambing super dapatnya. Bisa dia berkurban. Ya, kalau dia puasakan dulu itu ya, merokoknya dia ganti dengan dia bisa berkurban setiap tahunnya. Ya, maka ini Bapak Ibu, ibadah kurban itu ibadah sosial yang manfaatnya luar biasa. Bahkan kita bahagiakan kaum fakir miskin di saat mereka Idul Kurban ini. Ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu, orang yang berkurban dia bisa mengamalkan sunnah-sunnah di hari raya. Apa sunnah-sunnah di hari raya? Di
Di antaranya sebelum sholat Idul Adha dia dianjurkan tidak makan. Kapan dia makannya? Setelah pulang sholat Idul Adha. Itu pun dari daging hewan kurbannya, Bapak Ibu. Ini yang ideal. Jadi Bapak Ibu pulang sholat Idul Adha bukan makan nasi, bukan makan ketupat, tapi makan dari daging hewan kurbannya. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah. Ya, beliau pulang sholat Id, ambil hewan kurban beliau sembelih, beliau olah, sudah beliau makan dari daging hewan kurbannya. Ini yang ideal, Pak. Tapi takutnya Bapak nggak kuat narik sapi nanti kalau belum sarapan. Ya, sebetulnya yang seperti ini ya, yang ideal itu. Ya, jadi makan betul-betul dari daging hewan kurbannya. Ya, dan ini yang afdal, Pak. Ya, maka panitia, nggak tahu panitia apakah bisa melakukan ini, Pak. Kalau ingin menyembelih hewan kurban, pastikan orang yang berkurban itu hadir dulu. Ketika hewan itu disembelih, kemudian dikelepot, kasih bagian untuk si pengurban betul-betul dari hewan kurbannya. Kita ini di Indonesia kan suka bercampur, Pak ya. Kurbannya kambing dapatnya daging sapi, kurbannya sapi dapatnya daging kambing. Subhanallah. Ya, padahal yang afdal gitu, Pak. Ya, sembelih, potong-potong, bagian untuk fakir miskin nanti, bagian si pengurban dulu kasih, biar dia betul-betul makan dari daging hewan kurban. Dan itu yang dicontohkan Rasul. Ya, jadi nggak tahu ya bisa atau tidak. Di Kerawang bisa, ada masjid yang mengamalkan itu. Jadi sebelum disembelih, sapi ini mau disembelih, 7 pengurbannya hadir dulu. Ketika sudah, kemudian jagalnya potong-potong, dikasih bagiannya si pengurban. Ya, jadi mereka betul-betul makan dari daging hewan kurbannya. Ya, nah ini kan lebih sesuai sunnah yang seperti ini, Pak. Ya, betul-betul dia itu makan dari daging hewan kurbannya. Makanya orang yang nggak kurban, Pak, nggak bisa mengamalkan sunnah di hari raya ini, karena harusnya dia memang makan dari bagian daging hewan kurbannya. Ya, nanti kita bahas berapa batas maksimal untuk si pengurban. Ya. Kemudian sekarang kita bahas syurutul udhiyah, syarat-syarat hewan yang sah untuk dikurbankan. Yang pertama, Pak, dari sisi usia hewan kurban. Dari sisi usia hewan kurban, Pak, yang pertama, unta itu minimal usianya sudah 5 tahun. Ini untuk unta, Pak ya. Adapun sapi minimal usianya sudah genap 2 tahun. Adapun kambing Jawa di sini, Pak ya, usianya sudah genap 1 tahun. Kecuali domba, Pak. Domba ada keringanan dari Rasulullah, usianya boleh minimal 6 bulan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dhani. Kata Rasulullah, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali usianya musinnah. Yang dimaksud musinnah, Pak, tadi unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing Jawa, Pak ya, minimal 1 tahun. Kecuali kata Rasulullah jenisnya domba, disebutnya Jad Ahmad, maka boleh usianya 6 bulan. Makanya, Pak, ada yang namanya kurban minimalis. Bukan hanya rumah minimalis, kurban ada yang paling minimal, ya, jenisnya
atau 1 juta boleh? Ya 1,5 ya 1,5 Pak. Oh banyak kok ini yang mampu kayaknya Pak. Cuma 1,5 itu kurban minimal Pak ya. Kenapa jenis betina diperbolehkan? Karena hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu Kurzin ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ya hewan yang diakikahkan ya, lalu Rasulullah menjawab ya, untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing, la ba'sa zukranan au inasa, tidak masalah jenisnya jantan atau betina. Kata Imam Syirazi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Muhadzab, hadis ini menjelaskan kalau akikah saja diperbolehkan, jenisnya jantan atau betina, maka untuk kurban pun diperbolehkan jenisnya jantan atau betina. Walaupun yang lebih afdal tentu hewan kurbannya jantan, tapi tidak ada larangan untuk kita berkurban dengan hewan yang betina, karena lebih murah tadi Pak ya. Ini syarat yang pertama Pak, dari sisi usia ya. Makanya harusnya Pak, jumlah hewan kurban itu sesuai dengan jumlah kakak di RT Pak. Pak RT ada nggak di sini? Satu RT berapa kakak Pak? 100. Harusnya kalau kambing ada 100 ekor berarti. Ya, anak tadi Pak, kurban minimalis, subhanallah, syariat memudahkan Pak. Hewan kurbannya domba, usianya 6 bulan, jenisnya betina. Itu sudah dimudahkan itu oleh syariat ya, untuk dia melaksanakan ibadah kurban. Makanya harusnya setiap kakak Pak, selama dia punya penghasilan tetap ya, punya pekerjaan, mampu untuk berkurban. Sampai-sampai Pak, ada ulama seperti Imam Abu Hatim ini Pak, yang menjadi dalil sebagian ulama sampai membolehkan berhutang untuk berkurban. Imam Abu Hatim Pak, ini dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau banyak riwayatnya dalam kitab-kitab tafsir. Beliau pernah Pak berkurban unta tapi dengan berhutang dari sahabat. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sezaman dengan Abu Hatim bingung. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam Abu Hatim, kok kamu sampai segitunya? Kamu beli unta untuk kurban dengan cara kamu berhutang. Apa jawabannya Imam Abu Hatim Pak? Beliau mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36, yang di situ Allah mengatakan, dan hewan-hewan kurban yang kalian jadikan sebagai syiar Allah itu lakum fiha khairun, hewan itu akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kalian. Kata Abu Hatim, aku dengar firman Allah ini, aku baca firman Allah ini, yang Allah mengatakan lakum fiha khair, hewan yang kalian kurbankan itu akan memberikan kebaikan yang banyak untuk kalian. Itu yang menjadikan aku rela untuk berhutang demi untuk berkurban unta. Tapi ada syaratnya Pak ya, dia boleh berhutang. Yang pertama Pak, dia punya penghasilan tetap. Jangan dia nggak punya kerjaan ngutang ya, malah nambah beban ya. Maka ini syarat pertamanya, kata Syekh Utsaimin ketika
kedua, Pak, syarat hewan yang dikurbankan salamatun minal uyub, selamat atau hewan itu sehat, Pak, tidak memiliki cacat. Ada 4 cacat, Pak, yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah untuk dikurbankan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Nasai, Abu Dawud juga dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, arba'atun la tujzi'u fil adha'i. 4 cacat, yang kalau salah satu dari cacat ini ada pada hewan kurban, maka tidak sah kurbannya. Yang pertama, kata Rasulullah, al-awra al-bayyinu awruha. Yang pertama, hewan kurban yang buta dan jelas butanya. Butanya ini menurut siapa, Pak? Menurut hewan kurbannya apa menurut manusianya? Menurut siapa? Ya menurut manusia lah, Pak, yang melihatnya. Hewan kurban mungkin menurut dia enggak, ya. Maka ini harus jeli, Pak, ya, di dalam memilih hewan kurban. Pastikan bukan hewan kurban yang buta. Yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Hewan kurban yang sakit dan jelas sakitnya, ya. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu arajuha. Hewan kurban yang pincang dan jelas pincangnya. Gimana kita tahu, Pak, hewan kurban itu pincang? Iya, kalau jalan selalu ketinggalan, Pak, sama teman-teman nih, ya. Atau ya dia nggak bisa lari, ya. Yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunti. Hewan kurban yang sangat kurus, Pak, sampai-sampai Rasulullah membuat permisalan seolah-olah tidak memiliki sumsum. Saking kurusnya hewan kurban tersebut. Ini 4 cacat, Pak, yang ulama sepakat kalau ini ada salah satunya tidak sah hewan kurbannya. Namun ada cacat-cacat, Pak, yang ulama beda pendapat. Apakah itu sah atau tidak kurbannya? Contoh, Pak, hewan kurban yang tanduknya patah. Apalagi kambing, Pak, ya, sukanya kan tarung nih, ya, sukanya tarung, jadi kadang tanduknya patah. Apakah sah hewan kurban yang tanduknya patah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, namun mayoritas ulama menghukumi hukumnya makruh saja, Pak. Tapi masih sah untuk dijadikan sebagai kurban, ya, karena hukumnya makruh saja. Yang kedua, Pak, hewan kurban yang sobek telinganya. Ini juga sering terdapat pada kambing, Pak, ya, sobek telinganya, tapi nggak sampai putus, ya, sobek saja. Maka ini juga mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh saja, tapi tetap sah hewan kurbannya, ya. Yang ketiga, misalnya juga, Pak, hewan kurban yang sudah dikebiri. Tahu dikebiri, Pak? Hah? Iya. Sudah nggak doyan kawin dia. Ya biasanya malah gemuk-gemuk, Pak, ya. Hewan kurban kalau nggak doyan kawin malah gemuk-gemuk dia, ya. Nah ternyata, Pak, ini pun hukumnya boleh, Pak. Bahkan ada riwayat hadis dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah berkurban dengan kambing yang sudah dikebiri. Maka ini boleh
ini ibadah untuk satu keluarga. Ya, banyak sekali Pak riwayat para sahabat melakukan itu. Di antaranya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang beliau berkata, "Kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam nadbahu syatan an ahlina wa an ahli baitina." Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Abu Ayyub, dulu kami di masa Rasulullah SAW, setiap seorang suami menyembelih seekor kambing itu kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi seperti itu Pak, mereka kalau kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Rasulullah juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata sahabat Abu Hurairah, doha Rasulullah SAW kabasyaini. Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kambing dan beliau berkata, ini dariku dan ini dari keluargaku. Bahkan beliau sampai memasukkan umatnya, dan ini untuk umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Maka 1 ekor kambing cukup Pak untuk 1 keluarga. Yang jadi masalah Pak, siapa saja keluarga yang bisa kita ikutkan pahala dalam 1 ekor kambing itu? Siapa saja Pak? Kata ulama, mereka yang menjadi tanggungan nafkah kita. Kita bisa ikut sertakan pahala dalam 1 ekor kambing tersebut. Jadi yang jadi tanggung jawab nafkah kita Pak, istri, anak. Walaupun istrinya 2, bukan 2 ya. Istrinya 3 bisa diikut sertakan ya. Ya. Jadi istri yang jadi tanggungan nafkah, anak ya. Kemudian orang tua Pak. Ini anak sering sampaikan, Bapak Ibu kalau ingin tetap orang tua kita dapat pahala, cukup dengan kita berkurban. Karena setiap amal soleh seorang anak Pak, itu sudah mengalir kepada kedua orang tuanya. Jadi nggak usah dikhususkan Bapak Ibu. Oh ini untuk ayah saya yang sudah meninggal, ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nggak usah Pak. Tanpa diniatkan pun itu sudah otomatis mengalir pahalanya untuk mereka. Karena kita anak ini bisa besar sampai sekarang ya karena orang tua kita. Makanya mereka otomatis sudah mendapat transfer pahala dari setiap amal soleh dan kebaikan yang dilakukan anaknya. Makanya ini kan Pak, mahalnya investasi anak soleh. Kalau orang tua itu meninggal dan dia tinggalkan anak soleh Pak, berapa banyak pahala yang akan mengalir untuk orang tua tersebut. Termasuk kurban ya. Seorang anak dia berkurban, orang tuanya dapat aliran pahalanya ya. Maka ini Pak ya, yang bisa kita ikut sertakan dalam pahala berkurban tadi, orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Walaupun dia beda atap. Beda atap itu maksudnya beda tempat tinggal. Walaupun anak kita misalnya ya, dia sudah usia balik, tidak tinggal lagi satu rumah dengan kita, maka dia tetap bisa diikut sertakan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan yang bisa diikut sertakan yang satu atap dengan kita saja rumahnya. Tapi wallahu a'lam, mayoritas ulama mengatakan walaupun dia beda atap, tapi dia masih tanggungan nafkah kita. Bapak mungkin punya anak kuliah ya di luar daerah, kuliah di luar negeri, kan nggak satu atap Pak ya. Tapi kalau dia masih tanggungan nafkah kita, dia bisa kita ikut sertakan dalam pahala kurban kita. Kecuali dia sudah tidak jadi tanggungan nafkah, dia sudah menikah, maka dia nggak bisa kita ikut sertakan dalam pahala kurban kita ya. Ini Pak ya, mereka yang bisa diikut sertakan dalam pahala kurban kita. Harus dibedakan Pak, antara orang yang diikut sertakan pahala kurban dengan penyedia dana kurban. Penyedia dana kurban Pak, kalau kambing hanya boleh 1 orang. Penyedia
sah, karena penyedia dana kurbannya nggak boleh lebih dari satu orang. Makanya itu nggak disebut kurban, Pak. Disebutnya uji coba kurban. Ya. Karena kalau untuk kurban nggak sah, penyedia dananya lebih dari satu orang. Ya. Kalau sapi maksimal, Pak, boleh patungan sapi, tapi maksimal 7 orang saja. Ya, maksimal 7 orang saja. Begitu juga unta, Pak, maksimal 7 orang saja. Ini untuk penyedia dananya. Tapi kalau panugrah mau 1 orang 1 sapi ya boleh saja. Itu lebih utama kan. Tapi ini kalaupun mau patungan boleh, tapi maksimal 7 orang saja. Ya. Nah, sering, Pak, orang-orang di perusahaan itu nanya, perusahaan itu kan beli biasanya ya buat kurban. Ya, sah tidak itu, Pak, kurban dari perusahaan? Hah? Sah tidak? Sah itu bisa jadi sah, Pak, kalau dia tunjuk 7 orang sebagai orang yang pengurbannya. Jadi biasanya perusahaan ini kan main kirim saja hewan kurbannya. Harusnya sama, Pak, seperti mereka memberikan hadiah umroh kepada karyawannya, mereka juga bisa memberikan hadiah kepada karyawan dengan menetapkan 7 orang, Pak. Oh, ini kurban untuk si fulan pada tahun ini. Ya, maka ditunjuk 7 tadi. Ya, dari pihak perusahaan tersebut. Ya, jadi jangan korban untuk satu perusahaan, subhanallah. Padahal isinya ratusan orang perusahaan, ya, maka itu tidak sah kalau seperti itu. Ya. Baik, ini, Pak, ya, untuk masalah 1 ekor kambing 1 keluarga sama, Pak. Kalau kita ikut patungan sapi, ya, bisa kita niatkan pahalanya kita ikutkan untuk 1 keluarga. Ya. Jadi tiap 7 orang yang patungan sapi itu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Mana yang lebih utama, Pak? Kurban kambing atau kurban sapi? Mana yang lebih utama? Hah? Oh iya, jelas kalau unta. Memang kan nggak ada di negeri kita, ya. Mana yang lebih utama? Hukum asalnya, Pak, yang lebih utama setiap 1 ekor 1 orang. Jadi kalau bapak kurbannya 1 sapi 1 orang, itu lebih utama daripada kambing 1 orang. Tapi yang ulama beda pendapat, kalau kambingnya 1 orang, sapinya 7 orang. Mana yang lebih utama? Nah, ulama beda pendapat. Kalau menurut pendapatnya Imam Malik dan sebagian ulama dari Imam Ahmad, dari mazhab Hanabilah, mereka berkata yang lebih afdal kurban 1 ekor kambing. Yang pertama mereka berdalil karena itu yang lebih banyak dilakukan Rasulullah SAW. Beliau kurbannya lebih banyak kambing. Yang kedua kata beliau karena itu 1, jadi utuh. Kalau 1 ekor kan jadinya utuh untuk 1 orang tadi. Adapun sapi dia terbagi-bagi. Tapi mayoritas ulama, ini justru pendapatnya jumhur ulama, yang lebih utama adalah sapi. Karena mereka berdalil dengan hadis orang yang datang di awal waktu untuk sholat Jumat itu, kan kata Rasulullah, man roha fis sa'atil ula, siapa yang datang di waktu yang pertama maka dia dapat pahala seperti berkurban unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban kambing. Kata mayoritas ulama, di sini Rasulullah mendahulukan sapi daripada kambing. Berarti itu lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam. Kalau ana milih pendapat pertengahan saja, Pak. Yang lebih afdal, yang lebih besar nilai yang dikeluarkan oleh si pengurban. Contoh, Pak, kalau bapak ikut patungan sapi, di sini berapa? 4 juta. Kalau ikut patungan sapi 4 juta. Tapi kalau bapak
Beliau mengatakan menyembelih hewan kurban itu harus menunggu pemimpin menyembelih terlebih dahulu. Ini idealnya, tapi repot Pak kalau diamalkan di negeri kita. Karena memang dalilnya kuat Pak. Kata Imam Malik, dulu para sahabat mereka baru menyembelih hewan kurbannya setelah Rasulullah menyembelih hewan kurbannya. Jadi sahabat nggak ada yang mulai Pak untuk menyembelih kecuali Rasulullah sudah menyembelih hewan kurbannya, baru para sahabat mengikutinya. Tapi ini repot Pak kalau di negeri kita. Yang pertama, kita nggak tahu presiden kita kurban atau tidak. Ya. Yang kedua, kita nggak tahu presiden kita ini kurbannya di mana. Ya, nah mungkin pindah-pindah Pak, kurbannya presiden itu. Ya, maka tentu sulit sekali kalau harus nunggu presiden dulu. Apalagi mungkin presiden setelah sholat id makan-makannya agak lama. Ya, kan harus nunggu lama berarti nyembelih. Maka ini ideal Pak, tapi sulit untuk kita amalkan di negeri kita. Maka pendapat mayoritas ulama boleh ya menyembelih hewan kurbannya walaupun pemimpin kita belum memulainya. Ya, yang terpenting adalah kita mempercepat Pak untuk penyembelihan hewan kurban tersebut. Ya, makanya sholat Idul Adha kan biasanya lebih pagi Pak ya daripada sholat Idul Fitri, karena diantara hikmahnya untuk mempercepat penyembelihan hewan kurban tersebut. Ya, maka siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, ulama sepakat Pak, itu tidak sah sebagai kurban. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, wa man dzabaha qabla an yusalliya falyaqut makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia ulangi lagi sembelihannya, karena tidak sah menurut syariat. Ya. Begitu juga Pak, yang paling afdol kita menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Karena tidak ada amal Pak yang paling baik, bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, melainkan kita beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang sampai Allah berfirman dan bersumpah di dalam Al-Quran demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, wa layalin ashr, demi 10 hari. Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini beliau membawakan mayoritas para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ketika menafsirkan ayat ini, makna demi 10 hari ini adalah demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan amalan yang paling utama Pak adalah beramal di tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu menyebutkan sebaik-baik hari Pak dalam 1 tahun adalah tanggal 10 Zulhijjah. Walaupun menurut pendapat Imam Syafi'i kan sebaik-baik hari itu hari Jumat. Tapi kata Ibnu Qayyim, beliau menggabungkan sebaik-baik hari dalam 1 pekan itu hari Jumat. Tapi sebaik-baik hari dalam 1 tahun itu tanggal 10 Zulhijjah. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak ada amalan yang lebih utama Pak di tanggal 10 Zulhijjah melainkan seseorang menyembelih hewan kurbannya. Maka jangan nunggu tanggal 13 Zulhijjah baru nyembelih, karena harga hewan kurbannya lebih murah katanya. Ya, nyarinya yang murah. Akhirnya tanggal 13 Zulhijjah dia baru nyembelih. Ini ya bagus juga Pak, dia tetap dapat pahala tapi kurang afdol. Karena seafdol yang menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, ya, ini ada syarat-syarat penyembelihan Pak ya. Yang pertama Pak, orang yang menyembelih harus seorang muslim atau
nanti dengan syarat bagaimana cara penyembelihan mereka. Ya, maka kalau sembelihannya orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, ulama sepakat itu tidak sah dan hewannya menjadi bangkai. Karena kalau ahlul kitab ada ayatnya, surah Al-Maidah ayat kelima yang Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Adapun makanannya ahlul kitab, sembelihannya ahlul kitab itu halal untuk kalian. Maka ini yang pertama, Pak, seorang muslim atau dia ahlul kitab. Yang kedua, Pak, orang yang menyembelih harus orang yang berakal dan dia memasuki usia minimal sudah mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Orang yang sudah mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang tidak. Dan biasanya mayoritas ulama kalau mengidentikan dengan usia itu minimal usianya 7 tahun. Makanya di usia itu juga kan kita baru perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun. Anak 7 tahun sudah hampir sempurna akalnya. Ya, maka kalau ada anak kecil usia 5 tahun dia nyembelih kambing, sembelihannya tidak sah. Karena minimal tadi orangnya harus mumayyiz, minimal usia 7 tahun. Ya. Yang ketiga, membaca basmalah ketika menyembelih hewan tersebut. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, mayoritas para ulama sepakat bahwasannya hewan yang disembelih tidak menyebut basmalah, maka hewannya itu jadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Ya, makanya Allah mengatakan fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, makanlah kalian hewan sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Makanya Pak, hati-hati ketika menyewa jagal. Ya, nanti mau pakai jagal nggak? Enggak ya. Nah, kalaupun nyewa jagal hati-hati Pak, karena ada jagal yang dia ternyata nggak bisa baca basmalah. Bahkan ada jagal Pak, nah ini hati-hati. Kalau pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, jagal yang dia nyembelih hewan kurban dan dia nggak pernah sholat 5 waktu Pak, itu sembelihannya tidak sah. Hati-hati Pak ya, jangan milih jagal yang nggak sholat 5 waktu. Ini bahaya Pak, sembelihannya nggak sah. Walaupun dia hebat dalam nyembelih, tapi dia nggak sholat 5 waktu, tidak sah sembelihannya. Ya, maka ini harus diperhatikan Pak di dalam memilih orang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Karena kalau tidak sah berarti sudah Pak, tidak halal dagingnya untuk dimakan. Ya, dan ini berlaku juga Pak untuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau dia nyembelih bisa halal kalau dia ketika menyembelihnya membaca basmalah. Kalau dia ternyata nyembelihnya tidak baca basmalah, sama Pak, tidak halal dagingnya untuk dimakan. Muslim saja kalau dia nyembelih harus baca basmalah, apalagi ahlul kitab. Padahal kedudukan muslim lebih tinggi daripada ahlul kitab. Kalau muslim saja diwajibkan ketika nyembelih baca basmalah, apalagi ahlul kitab, mereka juga wajib membaca basmalah. Yang keempat, syarat penyembelihan itu sah. Yang keempat, ketika menyembelihnya tidak menyebut nama selain Allah. Nah, ini biasanya yang kita khawatirkan ahlul kitab Pak. Mereka betul nyebut basmalah, tapi mereka juga nyebut nama Bismi Isa, dengan nama Isa, dengan nama Bunda Maria misalnya. Maka itu sembelihannya haram untuk kita makan.
jelas Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan daging yang ketika disembelihnya tidak menyebut nama Allah, dan sebagian ahli tafsir Pak menafsirkan ketika disembelih dia menyebut nama selain Allah. Ketika dia disembelih menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya tidak sah dan dagingnya menjadi bangkai. Ya, ini yang keempat. Ya. Kemudian Pak, satu lagi ya, syarat ini Pak ya, untuk syarat hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih sembelihannya sah itu adalah harus terputus bagian wadajain. Kata ulama, wadajain itu dua urat nadi. Dan hewan itu ada dua juga urat nadinya. Ya, yang urat nadi tersebut kata mayoritas ulama harus terputus. Beda kalau saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Mayoritas ulama mengatakan nggak masalah kalau itu nggak putus. Tapi dua urat nadi itu Pak, wadajain itu, pembuluh darahnya itu harus betul-betul sampai putus. Ya, kalau itu tidak putus maka itu tidak sah penyembelihannya. Ya, kalau bagian saluran pernapasan, saluran pencernaan itu nggak masalah kata mayoritas ulama. Kalau nggak putus pun tetap sah. Ya, walaupun memang lebih afdal juga terputus semuanya. Ya, makanya Pak, pastikan golok pisau yang kita gunakan betul-betul tajam Pak, ketika akan menyembelih. Jangan malah menyakiti, menyiksa hewan yang kita sembelih tersebut. Kan perintah Rasulullah Pak, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Makanya diantara adabnya Pak, ketika kita menyembelih ya, harus yang paling cepat kematiannya. Ini kalau bisa sekali saja Pak ya. Ya, sekali dia langsung terputus. Ya. Kecuali mungkin kalau sekali belum, bisa diturunin saja ke bawah 2 kali. Jangan berkali-kali Pak, kasihan. Ya, itu bikin sakit. Ya, kalau berkali-kali seperti itu. Ya. Baik, kemudian Pak, selain syarat sahnya ini ada adab-adabnya Pak ketika kita menyembelih. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Siapa yang menghadap kiblat Pak? Hah? Hewan kurbannya atau si penyembelihnya? Nah, dua-duanya Pak. Ya, dua-duanya menghadap kiblat. Ya. Jadi ini kambing misalnya Pak ya. Kepalanya di sini, tetap kepalanya menghadap ke sana, kakinya menghadap ke sana, kemudian si penyembelih dari sini Pak. Ya, jadi dia juga menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka ini adabnya Pak, walaupun tidak menjadi syarat sah, tapi tetap menjadi lebih utama kalau kita amalkan. Ya, makanya yang paling afdol Pak, membaringkan dari bagian sebelah kiri atau kanan? Kiri Pak. Ya, dibaringkan ke sebelah kiri, menghadap ke kiblat, kepala dan kakinya. Si penyembelih juga menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian Pak, adab yang kedua, ya, tidak boleh memperlihatkan benda-benda tajam itu kepada hewan kurban. Ya, di zaman Rasulullah Pak, ini pernah terjadi. Ini testimoninya Abdullah bin Abbas Pak. Kata Abdullah bin Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah melewati seorang laki-laki Pak, yang dia mau menyembelih kambing. Ketika kambingnya sudah dirubuhin Pak, dia baru ngasah pisaunya. Ya, kambingnya udah jatuh ini, ya, dia ngasah pisau di depan kambingnya. Apa kata Rasulullah? Wahai celakalah engkau. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini berkali-kali? Ya, diingkari Pak sama Rasulullah. Ya, maka nggak boleh Pak. Adabnya itu memang kalau bisa
bisa ngasah jangan di depan hewan kurban. Ini orang Indonesia kan iseng, pisaunya ditempelkan di pipi kambing, ya, di sapinya, subhanallah, ya. Padahal adabnya jangan, Mbak. Mereka juga punya perasaan, ya. Bahkan yang lebih afdol, tapi nggak tahu bisa dilaksanakan nggak ini doang. Jadi ada penutup tempat khusus untuk penyembelih yang hewan kurban lain nggak melihatnya, ya. Dikhususkan ini yang mau disembelih hewan kurban lain nggak melihat, ya. Jadi itu dikhususkan, oh itu tempat sembelih, dan hewan kurban lain biar yang lain juga tenang Pak hewan kurbannya. Karena kalau dia lihat temannya seperti itu, biasanya dia malah nggak tenang, ya. Dan itu lebih maslahat Pak, kita tutup tempat khusus untuk nyembelihnya yang itu tidak terlihat oleh hewan kurban yang lainnya, ya. Nah ini Pak, adab yang kedua, ya. Adab yang ketiga juga Pak, ya. Oh, lupa tadi syaratnya. Yang ketiga Pak, ketika hewan itu akan disembelih, ini hukumnya juga sunnah Pak. Kita membaca doa untuk siapa kurban ini dan semoga Allah menerima kurban kita. Ini tidak masuk syarat sah Pak, tapi sangat dianjurkan. Makanya ketika kita nyembelihkan Pak, Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minni, ya. Bismillah Allahu Akbar, ya. Kemudian hadza anni wa an ahli baiti, ya. Ini dariku dan dari keluargaku. Kemudian doa Pak, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurban dariku. Ini sifatnya anjuran Pak, tidak masuk ke dalam syarat sah, tapi lebih utama kalau dilakukan, ya. Nah ini Pak, adab-adab ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut, ya. Selanjutnya Pak, ma yantafi'u minal udhiyati, pemanfaatan bagian dari hewan kurban. Ini Pak yang sering ditanyakan nih, untuk apa saja sih bagian dari hewan kurban tersebut? Yang pertama Pak, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-28 tentang pemanfaatan daging hewan kurban ini. Kata Allah Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah Ta'ala, makanlah dari hewan kurban yang kalian kurbankan tersebut dan berikanlah makan kepada mereka yang tidak meminta-minta dan kepada mereka yang fakir dan meminta-minta. Makanya ini Pak yang jadi landasan ulama menganjurkan dibagi sepertiga. Di antaranya ayat ini. Yang pertama, fakulu minha, makan, berarti sunnahnya si pengurban makan dari hewan yang dia kurbankan, dia dan keluarganya. Karena muncul Pak pemahaman orang yang berkurban nggak boleh makan dagingnya. Ini pendapat yang keliru Pak. Ternyata setelah saya teliti, itu pendapat sebagian ulama kalau hewan kurbannya itu karena nazar. Kalau karena nazar, memang dia betul-betul nggak boleh makan daging kurbannya, ya. Itu yang dijelaskan memang dalam Matan Abu Syuja, ya, yang beliau mengatakan tidak boleh kalau hewan kurbannya karena nazar itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau kurbannya sunnah Pak, seperti yang kita lakukan di hari raya Idul Adha, justru anjurannya kita memakannya, ya. Yang kedua Pak, wa'atimul ba'is, berikanlah kepada mereka yang tidak meminta-minta. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, maknanya tetangga, kerabat, sahabat yang mereka nggak minta-minta, tapi kita berikan kepada mereka. Yang ketiga baru al-fakir, kepada fakir miskin yang meminta-minta, kita sedekahkan sepertiganya lagi kepada mereka. Ini
bagaimana pemanfaatan daging dari Rasulullah ketika beliau berkurban. Hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, kata Abdullah bin Abbas, ya, wa yut'imu ahla baitihi thuluth. Rasulullah memberikan sepertiga dari bagian hewan kurbannya untuk beliau makan dan keluarganya makan. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth. Beliau juga memberikan sebagai hadiah untuk tetangganya sepertiganya. Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bithulus, dan beliau sepertiganya lagi untuk bersedekah kepada orang yang meminta-minta atau kepada fakir miskin. Ini sunnah saja, dibagi sepertiga sepertiga. Sepertiga untuk dimakan si pengurban dan keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan kepada tetangga, kerabat dan sahabatnya, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, yang jadi pertanyaan, boleh nggak orang itu kurban dia ambil semua daging kurbannya? Boleh nggak? Dia kurban tapi diambil semua daging kurbannya. Boleh tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ya, pendapat mayoritas ulama nggak boleh. Kalau dia lakukan itu, dia harus ganti dengan bersedekah dengan uang yang lain. Ya, jadi nggak boleh orang kurban dia ngambil semua bagian dagingnya. Yang kedua, boleh tidak si pengurban ngambil lebih dari sepertiga? Boleh nggak, Pak? Boleh tidak lebih dari sepertiga? Boleh, Pak. Tapi tidak sesuai sunnah saja. Karena Rasulullah ngambil untuk beliau dan keluarganya hanya sepertiga saja. Ya. Tapi kalau ada si pengorban minta lebih dari sepertiga, ya boleh saja. Ya. Hanya saja itu berarti semakin sedikit untuk fakir miskinnya. Ya. Ini Pak ya, pemanfaatan bagian dari hewan kurban. Ya. Kemudian Pak, semua bagian dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Ini Pak yang sering salah panitia kurban ini. Ya, mereka suka jualin kulit hewan kurban. Walaupun uangnya dipakai operasional, tetap saja hukumnya haram, tidak boleh. Makanya Pak, kalau menitipkan hewan kurban memang diperbolehkan ada uang untuk operasionalnya. 1 ekor sapi misalnya, berapa uang operasionalnya? 1 juta. Kan tinggal dibagi 7 itu saja. Kambing misalnya, berapa operasionalnya? 200.000. Karena memang operasionalnya butuh besar Pak. Buat nyewa tenda, ya, buat beli plastik, buat beli tali, buat beli golok, ya, belum buat minum kopi, belum buat konsumsi, emang besar, ya. Makanya kalau bisa menyesuaikan DKM dengan kebutuhan operasional berapa. Jadi nanti disesuaikan dengan biaya operasional si pengurbannya. Kalau bisa amankan kas DKM, Pak. Ya, walaupun sebetulnya boleh saja ngambil uang dari kas DKM. Tapi kalau bisa diamankan saja kas DKM, tapi lebih kepada biaya operasional itu dari uang operasional kurban. Atau kalau Bapak mau nyari donatur juga bisa, Pak. Siapa ini yang mau ikut biaya operasional kurban? Misalnya kata Panwa, udah saya aja semuanya. Maka kan tenang panitia, sudah berarti gitu ya. Maka itu saya Pak. Jadi jangan ngambil dari jual bagian hewan kurban, nggak boleh gitu, haram hukumnya. Bahkan Rasulullah mengancam Pak dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini. Syekh Albani menghasankan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Maknanya
Dan panitia harus paham, mereka itu wakil. Maka wakil dari si pengurban, mereka nggak boleh bersikap khianat. Mereka harus amanah. Ketika si pengurban sudah menitipkan itu, ya, minta diwakilkan untuk diurusi kurbannya sampai penyembelihan agar sah, maka harusnya wakil melakukan itu. Ya, kalau dia malah menjual bagian dari hewan kurban, namanya dia berkhianat. Ya, makanya subhanallah, Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah pernah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Dan Rasulullah memerintahkan aku untuk membagikan semua bagian dari unta ini, dagingnya, kulitnya, aksesorisnya. Unta itu kan ada aksesoris, itu tetap dibagikan sama Ali. Ya, kemudian kata Ali, wa nahnu nu'til jazzara min indina, dan kami berikan tukang jagal itu upahnya dari kantong-kantong kami sendiri. Jadi dari uang operasional itu boleh Pak untuk bayar si tukang jagal. Tapi jangan bayar jagal dengan kulit, dengan kepala kurban, ya, atau dengan daging, ya. Karena nggak boleh itu diperjualbelikan. Karena kalau itu dijadikan sebagai upah, maka itu sama saja mengambil bagian hewan kurban tersebut. Ingat Pak ya, kalau untuk upah nggak boleh. Tapi kalau untuk hadiah boleh. Ya, jadi jangan kasih ke tukang jagal ini kulitnya ya sebagai upah, haram itu nggak boleh. Tapi kalau kita kasih upah uang dulu, kemudian kita ingin kasih dia kulit, itu boleh, karena itu bagian dari menghadiahkan. Ya, makanya ada masalah juga Pak, biasanya ada satu hewan kurban yang disembelih dulu oleh panitia, kemudian untuk makan-makan. Boleh nggak tuh Pak? Biasanya gitu ya, panitia yang beli, ya. Nah, udahlah kita sembelih dulu nih satu untuk makan-makan. Nah, kalau makan-makannya hanya untuk panitia Pak, ini tidak boleh. Tapi kalau dia undang semua warga di sekitar situ untuk ikut makan bareng, itu boleh. Karena jatuhnya itu sebagai hadiah. Ya, jadi panitia jangan membatasi undangannya cuma untuk panitia saja. Tapi untuk warga sekitar situ, mereka pun ikut makan dari hewan kurban tersebut. Nah, itu jatuhnya sebagai hadiah tadi. Ya, maka ini Pak ya, tidak boleh ya menjual bagian dari hewan kurban. Kebanyakan panitia mereka ngeluh, kulit ini kan susah, masa dicacah-cacah katanya. Ya, itu kan susah. Lagi juga susah nyari orang yang mau nerima katanya. Ya, maka Ana selalu kasih solusi Pak, pilih saja lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan panti asuhan, pondok pesantren, ya, suruh pengurusnya datang. Ya, nanti Bapak undang juga orang yang mau beli kulit. Nanti kulit itu dikasih dulu ke pengurus yayasan ini, pengurus lembaga sosial ini. Sesudah dia nerima, katakan kepada dia, kalau Bapak mau jual itu ada yang mau beli. Nah, itu baru boleh Pak. Ya, minimal jangan panitia yang dijual. Ya, tapi dikasih dulu kepada yang berhak, kemudian pertemukan mereka dengan si pembeli kulit. Kan bisa jadi solusi itu Pak. Ya, untuk memudahkan panitia mungkin, aduh kalau harus cacah-cacah kulit susah gitu. Maka pilih saja tadi perwakilan dari lembaga sosial datang, kemudian pertemukan mereka kepada si pembeli kulit hewan kurban. Ya, ini solusi Pak ya. Kemudian Pak, bolehkah memberi daging kurban kepada orang kafir? Boleh tidak Pak? Nah, ulama juga beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i ini begitu keras Pak, ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh memberikan daging kurban
kasih ke mereka, itu ulama sepakat nggak boleh, karena mereka adalah kafir harbi yang memusuhi kaum muslimin. Ya, ini Pak. Kemudian juga hukum berkurban di luar daerah. Ini Pak ya, yang juga jadi masalah. Hukum asalnya Pak, kita berkurban di lingkungan di dekat di mana kita tinggal Pak. Ini hukum asalnya, ya. Karena orang-orang di daerah itu, tetangga-tetangga yang mungkin dia kurang mampu, mereka yang lebih berhak untuk kita berikan daging kurban. Ya, ini hukum asalnya Pak. Yang lebih utama kita ya berkurbannya di dekat di mana kita tinggal. Namun kalau ternyata ada Pak di luar daerah sana yang lebih membutuhkan, ya, yang mereka mungkin habis tertimpa musibah, habis tertimpa bencana alam, mereka butuh dengan daging kurban. Maka bagaimana solusinya Pak? Solusinya tetap nyembelihnya di dekat di mana kita tinggal, dagingnya baru dikirim ke tempat bencana tersebut. Karena kalau seperti ini kita tetap dapat keutamaan bisa nyembelih hewan kurbannya, atau minimal bisa menyaksikan hewan kurban itu disembelih. Karena tadi Pak, ibadah kurban itu termasuk menyembelihnya Pak. Ya, menyembelihnya itu yang jadi bagian pahala, ya. Maka kalau dia langsung kurbannya di luar daerah, dia nggak bisa melaksanakan sunnah. Tapi kalau dia sembelih dulu di tempat di mana dia tinggal, baru dagingnya dikirim, maka itu lebih maslahat untuk keduanya. Ya. Kemudian Pak, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini dirinci Pak. Ya. Yang pertama, kalau orang yang meninggal itu bukan sebagai sasaran utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarga yang masih hidup saja, maka itu diperbolehkan. Contoh Pak, ada seorang suami kurban, ya, kemudian anaknya ada yang sudah meninggal dunia, maka dia mengatakan bahwa ini dariku dan ini untuk keluargaku, gitu. Maka keluarga yang sudah meninggal tadi, anaknya, itu pun dia dapat pahala, tapi tidak dikhususkan. Dia hanya sebagai pengikut anak-anak yang masih hidup saja. Ya. Yang kedua, orang ini berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena orang ini sebelum meninggal dia pernah berwasiat, kalau saya meninggal nanti, tolong kurbankan untuk saya seekor kambing. Karena dia pernah berwasiat, akhirnya dia meninggal, dibelikan seekor kambing dan diatasnamakan orang yang meninggal. Boleh tidak Pak? Boleh, karena dia pernah berwasiat. Tapi jenis ketiga Pak, yang tidak diperbolehkan, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Maka menurut mayoritas ulama ini tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah Pak nggak pernah didapatkan riwayat beliau berkurban atas nama Khadijah, beliau berkurban atas nama Hamzah paman beliau, bahkan beliau nggak pernah berkurban atas nama anak-anak beliau yang sudah meninggal, Ibrahim, ya, Qasim, Abdullah, ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Itu kan anak-anak yang sudah meninggal, tapi nggak pernah ada riwayat Rasulullah mengatasnamakan anak-anak beliau ketika beliau berkurban. Maka kalau dikhususkan Pak, itu menurut mayoritas ulama tidak ada syariatnya. Ya. Baik, cukup Pak ya untuk materi. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah banyak ini. Oh yang online ya?
bersumber dari riba, Allah nggak akan terima hewan kurban yang dia beli dari yang haram tersebut. Wallahu ta'ala. Bismillah, mau tanya, apakah berdosa jika menunda kurban padahal mampu? Kembali kepada hukum berkurban tadi, Pak. Karena mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah tadi, maka orang yang dia tidak berkurban padahal dia mampu, hanya saja Pak, dia dapat ancaman tadi. Kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Maknanya Pak, dihukumi orang ini seperti orang yang kehilangan keutamaan yang besar. Ya, dia kehilangan keutamaan yang besar, walaupun memang tidak berdosa karena hukumnya sunnah muakkadah saja. Ya. Kemudian, apakah orang yang punya tanggungan hutang seperti kredit rumah, mobil, motor boleh berkurban? Orang yang punya hutang seperti ini Pak, kan jatuh temponya masih lama. Ya, kalau rumah kan 10 tahun ya, 15 tahun. Mobil, motor juga ya. Ini banyak banget kreditnya. Rumah, mobil, motor. Ya. Maka kalau memang hutangnya jatuh temponya masih lama Pak, maka tetap dianjurkan berkurban. Ya. Beda kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo, Pak. Ya, kalaupun sudah jatuh tempo, Pak, ya itu ulama masih membolehkan kalau dia dapat izin dari si pemberi hutang untuk ditangguhkan hutangnya, maka dia boleh untuk tetap berkurban. Ya, maka kalau orang yang punya tanggungan seperti ini, kredit rumah, mobil, motor, dan jatuh temponya masih lama, maka tetap dia dianjurkan untuk berkurban. Ya, dia tetap dianjurkan untuk berkurban sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 36, lakum fiha khairun, di dalam hewan yang kalian kurbankan itu ada kebaikan yang begitu banyak. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ada bagian dari hewan kurban, misalnya kulitnya tidak diolah, justru dimanfaatkan sebagai bahan beduk di masjid atau mushola? Ya, iya. Kalau bagian dari kulit itu, ya, selama dia tidak dijual, ya, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia sampai dijual, itu ya menjadikan seseorang menjadi tidak sah untuk kurbannya. Ya, tapi hendaknya dimanfaatkannya juga untuk yang bermanfaat, Pak. Masa untuk beduk sayang, Pak? Lebih baik itu dikasihkan semua kepada fakir miskin saja. Ya, dengan cara tadi, Pak, ya. Kalau memang susah dia untuk ngolah, pertemukan dia kepada si pembeli kulit. Itu lebih maslahat, Pak. Untuk kaum fakir miskin, ya, yang mereka membutuhkan, itu lebih maslahat daripada untuk dari beduk di masjid atau mushola. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai yang online, yang offline. Mana dulu ini? Dari kanan, Pak, ya. Dari kanan dulu, sobat. Oh, dia kurban dibuat video call menyaksikan. Iya, jazakallah. Iya, sebetulnya yang utama itu kan menyembelihnya. Ya. Jadi kalau kenapa kok dia sangat dianjurkan berkurban dekat tempat tinggalnya supaya dia nyembelih, gitu. Ya. Kalau memang dia bisa menyembelih tadi, kecuali memang dia nggak bisa menyembelih, gitu ya, baru dia minimal menyaksikan. Adapun menyaksikan dengan video call ya karena teknologi ya boleh saja, ya, maka tidak ada masalah. Tapi hanya dia kehilangan ibadah menyembelih tadi, ya, ke daerah-daerah.
hadisnya masyhur ya dalam riwayat Bukhari, maqalul ghaniyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang itu masuk dalam kezaliman. Makanya harus izin dulu, izin dulu kepada orang yang kita hutangi, saya tunda pembayaran bulan ini untuk saya berkurban. Kalau dia kasih izin ya sudah, ya berarti kurbannya kita sah dan kita juga dapat pahala sempurna. Tapi kalau kita tadi berkurban tapi sementara punya hutang, dan kita kan nggak tahu Pak, orang yang memberikan hutang mungkin juga dia dalam keadaan butuh. Makanya yang lebih utama dahulukan kalau memang orang yang memberikan hutang itu minta hutangnya kepada kita, maka kita dahulukan pembayaran hutang dan nggak apa-apa kita tidak berkurban dulu di tahun ini gitu. Allah taala a'lam bishawab. Kalau apa Pak? Oh, hutangnya sama bank gitu. Ya silakan Pak. Definisi mampu Pak, tadi Pak, kurban minimalis. Yang oh, jadi dia mampu Pak, yang pertama dia punya uang untuk menanggung nafkah dirinya dan keluarganya. Itu dulu Pak ya. Kalau semuanya nih, oh dia masih mampu ini menanggung nafkah dirinya dan keluarganya, kemudian dia masih punya uang lebih Pak, tadi Pak, minimal untuk kurban minimalis. Domba usia 6 bulan jenisnya betina, maka dia sudah tergolong orang yang mampu untuk berkurban. Ya. Jadi yang pertama dia mampu untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang jadi tanggungan nafkahnya. Yang kedua dia mampu untuk melakukan kurban minimalis tadi, maka dia sudah dianggap mampu melaksanakan ibadah kurban. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau untuk jagal itu biasanya jagalnya ini dibayar juga, tapi dia minta apa itu namanya kulitnya itu diminta juga. Itu gimana maksudnya? Iya. Jazakallah. Kita bayar jagalnya, tapi jagalnya syaratnya kulit nanti saya ambil ya. Kalau itu dijadikan syarat jagal Pak, maka itu menjadi sesuatu yang upah juga. Ya, maka nggak boleh jagal mensyaratkan seperti itu. Dia hanya boleh diberikan kalau panitia sukarela memberikan itu. Tapi kalau tadi jagal, pokoknya saya mau jagal di tempat Bapak, selain saya dapat uang upah, saya dapat kulit juga, itu nggak boleh. Karena sama saja kulit itu menjadi upahnya untuk si tukang jagal, dan itu haram hukumnya. Ya, karena itu seperti sesuatu yang disyaratkan. Ya, Allah Ta'ala.
itu dapat pahala kok semuanya. Ya, karena yang dapat pahala itu yang menjadi tanggungan nafkahnya tadi. Ya, kalau istri kan dia nggak wajib mencari nafkah, maka tetap seorang suami mengatasnamakan dirinya dan keluarganya saja. Jadi tidak perlu atas nama istri, atas nama anak, nggak perlu. Ya, cukup kita mengatasnamakan diri kita suami dan mengatasnamakan keluarga kita, semuanya sudah dapat pahalanya. Jadi nggak perlu digilir tadi Pak ya. Cukup setiap tahun ya sudah, kurbannya atas nama kita, atas nama keluarga, itu sudah dapat semuanya Pak, satu paket. Istri, anak, bahkan orang tua kita pun dapat pahalanya. Allah Ta'ala. Dia bertanya, khusus untuk tugas penyembelih, tugas penyembelih. Dalam satu kelompok sapi ada 7 orang. Nah ini bagaimana meminta siapa yang sanggup menyembelih, atau dirembukan dulu atau ditunjuk? Lebih baik Abdul ini yang mana? Karena takutnya berebut, saya pengen menyembelih. Ternyata saya di kelompok ini, saya pengen menyembelih loh. Iya. Nah, itu harus bagaimana mensikapnya? Iya, jazakallah ya. Kalau memang dia niatnya dari awal ingin menyembelih, mending dia kurban kambing lah. Ya, biar nggak berebutan. Kalau dia pun pengen sapi dan dia pengen nyembelih, berarti dia kurban sendirian. Ya, maka kalau dia sudah ikut patungan sapi, ya sudah dimusyawarahkan. Ya, dan tentu dipilih memang orang yang memang terlihat paling ahli di situ, yang memang dia tahu hukum dan tata cara menyembelih sesuai syariat. Ya, jadi nanti mungkin sudah disampaikan Pak kepada si pengurban ini bahwa nanti akan dipilih panitia atau mungkin dari yang patungan itu mengajukan siapa yang nanti akan menyembelih dari sapi tersebut. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Kira tadi yang pertanyaan tadi ya sudah. Nah, Artinya berharap istri desa, istrinya kan mungkin punya orang tua gitu ya. Kalau dia berkorban nanti ada pahalanya dapat gitu ya. Nanti kan misalnya mungkin dari hari tahun suaminya, anak sekolah atau suaminya pun aktif ininya itu bermampu lah gitu. Tapi tadinya kayak istrinya karena dia berharap orang tuanya atau ibunya si istri tadi. ibunya si istri biar dapat pahala gitu. Itu gimana sih? Iya. Kalau memang dia mau berkorban atas nama istri, berarti suaminya nggak dapat pahala. Iya. Karena bukan tanggungan nafkahnya istri kan. Berarti harus 2 ekor atas nama dia dan atas nama istrinya. Ya. Ya, berarti harus seperti itu ya. Karena tadi mereka yang bisa diikut sertakan pahala yang jadi tanggungan nafkah saja. Maka harus 2 ekor, berarti suami beli untuk dirinya dan keluarga, istrinya juga dibelikan untuk dia dan orang tuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apabila sebagai panitia sudah dialokasikan misalnya untuk warga di luar kompleks 30 kantong, ternyata ada sisa 5 kantong. Nah itu nggak ada yang ngambil sore-sore misalnya, terus dibagi ke panitia, itu bagaimana? Iya. Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama Pak, panitia tetap Pak nggak boleh dapat upah. Ya, karena amalan mereka itu amalan sukarela Pak, hanya untuk mengharap pahala dari Allah. Mereka boleh dapat upah Pak kalau dari uang operasional, tapi bukan dari bagian hewan kurban. Ya, jadi boleh Pak kalau dari uang operasional, mungkin mereka sudah meluangkan waktunya gitu ya, maka dari uang itu boleh ya, makanya mereka boleh diberikan konsumsi makanan, kopi, teh ya. Itu kalau dari uang operasional. Tapi kalau dari bagian hewan kurban nggak boleh. Tapi kalau tadi kasusnya itu sebagai hadiah saja untuk panitia, maka boleh. Tapi panitia harus ingat itu bukan sebagai upah, hanya
sebagai hadiah saja. Ya, sisanya tadi kan kantong-kantong yang mungkin harusnya tadi jadi dibagikan kepada orang-orang di luar, tapi masih ada sisa. Ya, kalau itu sebagai hadiah boleh. Tapi misalnya kan ada juga yang memang menentukan panitia dalam satu nama itu gimana, Ustaz? Oh, ditentukan. Iya. Yang menentukan itu tergantung akadnya tadi makanya. Kalau itu dianggap sebagai upah nggak boleh. Tapi itu hanya dianggap sebagai hadiah saja kepada panitia. Dan yang menentukan itu hadiah misalnya, ini sebagai hadiah itu siapa, Ustaz? Nah, disampaikan ke si pengurban. Nanti sebagian dari bagian hewan kurban selain untuk fakir miskin juga hadiah untuk panitia. Kan panitianya tetangga orang itu juga, ya, maka termasuk dari hadiah juga kepada tetangga-tetangganya. Jadi boleh ya dihadiahkan kepada panitia yang itu juga bagian dari tetangga si pengurban. Allah ta'ala. Nah, Waalaikumsalam. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang sebagai korban adalah kepala keluarga. Nah, kalau misalnya ada kasus anaknya ingin berkorban juga sendiri karena mungkin sudah mampu bisa beli, nah ini mau berkorban sendiri, di samping sebagai kepala keluarga juga berkorban, dia juga berkorban. Tapi dia masih tanggungan nafkah. Tambah nafkah orang tua. Nah, terus sedikit lagi Bapak, satu lagi ya, kalau misalnya seorang istri seperti tadi dijelaskan, ingin dia pahala itu mengalir juga untuk orang tuanya. Tapi di satu sisi mungkin secara finansial nggak ada, tapi dia ingin berkorban dengan cara dibelikan oleh anaknya, salah satu anaknya. Itu bisa nggak? Anaknya berkorban, terus tapi yang melakukan adalah si ibunya. Anaknya membelikan, kemudian atas nama ibunya. Iya. Ya secara hukum fikih boleh saja, nggak masalah. Ya, tapi berarti atas nama korbannya itu atas nama ibunya, berarti ya itu yang dapat pahala kan ibu tersebut dan orang tuanya. Ya, yang dapat pahala ibu tersebut dan orang tuanya. Ya, adapun anak tersebut dia baru dapat pahala kalau bapaknya yang berkorban. Jadi nggak masalah, 2 ekor berarti tadi ya. Yang satu bapaknya berkorban, yang satu istrinya tapi dibelikan oleh anak, maka nggak masalah. Ya, Allah Terus Ta'ala. kalau anaknya sendiri itu masih, walaupun masih ditanggung oleh bapaknya, Bapaknya. dia merasa mampu untuk berkorban, boleh nggak? Boleh saja. Kalau dia memang
miskinnya. Ya, kalau panitia mah insya Allah sudah pada mampu kan gitu ya. Tapi juga mungkin banyak dari panitia yang dia juga sebagai si pengurban. Jadi lebih diprioritaskan, yang lebih besar pembagiannya itu untuk fakir miskin. Ya, itu yang lebih besar bobotnya misalnya. Ya, berapa ratus kilo atau berapa ribu kilo ini untuk fakir miskin. Nanti memang ada hadiah untuk panitia, tapi tadi dibatasi saja jumlahnya. Mereka yang sudah satu keluarga ya sudah kasih satu sih. Ya, apalagi mereka dapat juga kan, ya, dari RT tersebut. Ya, maka jangan sampai nanti tadi keburu habis dari panitia. Maka dibatasi saja untuk bagian dari panitia tersebut. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berhubungan dengan panitia lagi, Pak Ustaz. Jadi kan memang panitia yang sekarang kita jalankan, kita kan memfasilitasi pembelian hewan kurban dari kurban tersebut. Terus kita beli, kita negosiasikan, dan kita sepakati sama kurban. Tiba-tiba dari pihak penjual sana itu mengkasihkan hadiah kita untuk membantu operasional panitia kurban. Itu hukumnya bagaimana? Ini proyeknya panitia. Iya, dapat uang dari hasil pembelian itu. Kan kalau pengurban itu patungan ke masjid, memang ada uang operasional ya. Tapi itu berarti di luar uang operasional. Ya. Kalau ternyata Pak, ya, uang yang sudah disetorkan si pengurban itu sama panitia sesuai dengan bobot yang memang dijanjikan panitia, misalnya patungannya tadi 4 juta, bobot sapinya biasanya pakai range ya. Berapa tuh? 400 kilo ya. Atau dari 350 sampai 400 kilo range. Ya. Kalau memang yang diamanahkan ya, si pengurban ini dari yang dia setorkan, panitia sudah benar membelikan itu yang range-nya 3,5 sampai 400 kilo. Tiba-tiba ya dapat ya uang dari si penjual hewan kurban ini, maka itu dibolehkan atau tidak kalau untuk digunakan ke uang operasional? Hukum asalnya boleh Pak, tapi dengan syarat ya, tidak boleh mempengaruhi panitia tahun depan dia harus beli lagi di situ. Ya, kalau ini menjadi sebab pengaruh haram. Itu sama dengan riswah, sogokan. Ya, kalau ternyata itu mempengaruhi, wah ini enak nih dapat duit lagi, tahun depan beli lagi, nah nggak boleh Pak kalau seperti itu. Tapi selama itu nggak mempengaruhi panitia, boleh dia terima, tapi itu untuk uang operasional kegiatan. Ya, karena tadi Pak ya, tidak ada unsur tadi riswahnya itu ya, seperti sogokan yang akhirnya menjadikan kalau gitu saya tahun depannya kesini lagi deh, nggak bisa. Ya, itu harus betul-betul nggak mempengaruhi panitia ketika dia dapat pengembalian dari si penjual. Ya, atau yang kedua juga nggak boleh digunakan pribadi panitia. Wah ini kita dapat pengembalian nih, kita makan-makan yuk. Itu juga haram, harus dikembalikan kepada kegiatan operasional. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Biasanya gitu ya, dapat pengembalian makan-makan panitia. Itu haram Pak, nggak boleh ya, karena itu harus kembali kepada kegiatan operasional. Cukup Pak? Sudah jam 11 lewat ya, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini.
Muhammad